Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan wasiat, nazar, dan hibah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kita bahas adalah mengenai wasiat. Pengertian wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Selanjutnya, rukun wasiat. Adapun rukun wasiat itu ada 4. Yang pertama, pemberi wasiat atau musi. Yang kedua, penerima wasiat atau muson lahu. Yang ketiga, barang yang diwasiatkan. Yang pertama, wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh orang. Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Selanjutnya yaitu wasiat am. Wasiat am ini adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Yang terakhir ini adalah wasiat khas. Wasiat khas yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Jadi terdapat kemungkinan bahwa pewasiat dalam berwasiat kepada seorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh seorang ahli pembuat wasiat. Kita membahas nazar. Nazar itu adalah janji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu jika maksudnya itu tercapai. Nazar ada 3. 1. Beragama Islam, kedua balik, yang ketiga berakal. Nazar, rukun nazar yang pertama adalah nazir, itu orang yang bernazar. Yang kedua sigot atau pelafalan atau ucapan. Yang ketiga manzur atau objek yang dinazarkan. Adapun jenis-jenis nazar, yang pertama yaitu nazar mu'allaq atau yang dikaitkan dengan sesuatu, yakni bernazar untuk melakukan ketaatan jika meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan. Yang kedua, nazar yang disandarkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, nazar haji dan sejenisnya. Yang keempat, nazar puasa. Yang terakhir kita masuk bab hibah. Apa itu hibah? Secara pengertian hibah secara sederhana adalah hadiah. Namun secara bahasa berarti pemberian secara sukarela kepada orang lain sewajarnya. Ini adalah sesuatu yang diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan saat sudah meninggal. Ini dapat digarisbawahi pada saat pemilik masih hidup dan bukan saat sudah meninggal. Adapun rukun-rukun hibah berdasarkan hukum Islami pada sisi pemahaman Islam dikenal dengan istilah rukun atau syarat hibah, yang mana ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehadiran pihak pemberi, yang kedua kehadiran pihak penerima, yang ketiga barang bersangkutan terlihat dengan jelas, yaitu dapat berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Yang terakhir yaitu serah terima barang disertai akad antara pembeli dan penerima secara nyata dan ikhlas.
Adapun ketentuan hibah di mata hukum negara, sebagaimana negara memiliki aturan dalam pengertian dan pemberian hibah. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi perihal pemberlakuannya menurut hukum negara. Harta berupa tanah dan bangunan harus disertai dengan akta dari pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, yaitu berupa akta hibah. Yang kedua, harta tanah tidak dikenai PPh jika diberikan dari orang tua kepada anak kandung. Yang ketiga, harta tanah dikenai PPh sebesar 2,5% dari harga tanah berdasarkan nilai pasar, atau jika dilakukan sama saudara kandung. Yang keempat, harta berupa harta atau barang bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Yang kelima, harta adalah objek yang diberikan saat pemberi masih hidup. Yang keenam, harta yang diberikan ada yang diberikan saat pemberi sudah meninggal dunia disebut wasiat. Wasiat dapat dibuktikan dengan surat yang diakui secara perdata. Harta harus diberikan pada penerima yang sudah ada atau sudah lahir. Tidak bisa diberikan kepada penerima yang belum lahir. Yang terakhir, yang ketujuh, pemberian harta bersifat final dan tidak bisa ditarik kembali. Yang terakhir yaitu pajak atas harta hibah. Lebih jauh lagi, negara juga memberlakukan pembebanan pajak atas orang atau badan yang memberikan atau menerima, yaitu orang pribadi yang menerima harta bersangkutan dari saudara kandung, orang pribadi yang memiliki kekayaan lebih dari 500 juta, orang pribadi yang memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar per tahun, badan keagamaan yang bertujuan mencari keuntungan, badan pendidikan yang mencari keuntungan. Syarat hibah yang benar-benar harus memenuhi beberapa poin berikut. Pihak pemberi hadir di tempat jika tidak diwakili, sama halnya dengan penerima yang harus hadir secara langsung. Wujud barang yang akan dihibahkan ada di tempat dan bisa disaksikan secara jelas oleh pihak-pihak terkait. Pemberi dan penerima hibah wajib memiliki niat yang tulus dan ikhlas. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang berbarokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.